Hello, perkenalkan nama saya Joey Samuel Saputra Pasaribu dengan NIM 2317140885. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk chapter 14 Information System Management. Pada video ini saya akan membahas bagaimana teknologi informasi berkembang dan bagaimana organisasi mengelolanya melalui informasi sistem manajemen agar tidak hanya jadi beban tapi jadi kekuatan strategi bisnis. Strategi dan investasi IS or IT. Pertama, organisasi perlu tahu kenapa mereka berinvestasi di teknologi. Tujuannya bukan hanya sekedar beli komputer atau software, tapi untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan peluang baru, dan mendukung strategi bisnis. Berikut 7 benefit of IT investment. Namun, manfaat ini kadang tak terlihat langsung, maka perusahaan harus bijak seperti menyeimbangkan biaya dan manfaat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, dalam sistem informasi, biaya dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu tangible IT cost dan intangible IT cost, di mana biaya tangible atau berwujud adalah biaya yang mudah diidentifikasi, seperti pembelian perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya instalasi. Beda dengan intangible IT cost, di mana intangible ini yang tak terwujud, lebih sulit diukur tapi sama pentingnya. Ini mencakup pelatihan staf, keamanan sistem, pemeliharaan, serta dampak terhadap struktur dan proses organisasi. Selanjutnya, sentralisasi struktur organisasi IS, di mana sistem informasi sebaiknya dikelola ada dua pendekatan. Yang pertama, sentralisasi, di mana sentralisasi semua layanan IS terpusat, dan desentralisasi itu di mana tiap unit punya kontrol sendiri. Next. Selanjutnya, outsourcing. Apa sih itu outsourcing? Outsourcing adalah ketika perusahaan menyerahkan sebagian tugas TI ke pihak luar untuk memangkas biaya dan fokus pada bisnis utama. Namun, outsourcing juga punya risiko seperti kehilangan kontrol, masalah keamanan, bahkan penurunan moral karyawan. Selanjutnya, IT Government and COVID. Untuk mengelola TI secara optimal, organisasi menggunakan COVID, sebuah kerangka kerja yang fokus pada perencanaan, implementasi, pengawasan, dan efisiensi TI. COVID membantu menyelaraskan TI dengan strategi bisnis, tujuannya memaksimalkan manfaat dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, kapabilitas dan fleksibilitas IS or IT. Menurut Popart and Ward, IS or IT bukan hanya soal teknologi, tapi bagaimana organisasi membangun kapabilitas, kemampuan strategis jangka panjang, dan infrastruktur TI juga harus fleksibel. Dengan begitu, organisasi bisa cepat beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar. Sehingga, jika manajemen sistem informasi bukan sekedar urusan teknis, tapi strategi menyeluruh untuk menjawab tantangan bisnis modern seperti investasi yang cerdas, struktur yang efisien, tata kelola yang kuat, dan yang terpenting kapabilitas yang berkelanjutan. Sehingga dapat disimpulkan teknologi informasi akan terus berkembang, tapi ingat, yang membuatnya bernilai bukanlah seberapa canggih alatnya, melainkan seberapa bijak kita mengelolanya. Dan karena itulah memiliki teknologi saja tidak menjamin keuntungan, perlu kompetensi untuk mengelolanya. Sekian video resume dari chapter 14 dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.